Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Adista dengan NIM 1120101127 dari kelas C02, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan otoriter. Materi ini untuk memenuhi UAS mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya, apa yang kalian tahu tentang pemerintahan otoriter? Pemerintahan otoriter adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada seorang pemimpin. Pemimpin tersebut tidak dibatasi dengan aturan hukum dan membuat kebijakan di negara sesuai dengan kehendaknya pribadi. Pada sistem otoriter, tidak ada aturan hukum atau rule of law, dan semua kebijakan bergantung pada kehendak pemimpin. Pemerintahan yang bersifat otoriter biasanya dipimpin oleh seorang diktator. Nah, apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata diktator? Jahat, kejam, tak punya hibah? Ya, mungkin memang begitu pandangan banyak orang tentang diktator. Seperti yang akan saya ceritakan, sejarah singkat tentang diktator terkenal dunia. Siapa lagi kalau bukan Adolf Hitler. Hitler ini mempercayai bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling hebat. Dan untuk itu, ia menjalankan negara lain demi menjalankan bangsanya agar tidak terkotori oleh bangsa lain. Dan ideologi inilah yang membuatnya menjadi pemimpin negara yang paling ditakuti pada abad ke-19. Hitler lahir pada tanggal 20 April 1989 di Austria. Anak keempat dari 6 bersaudara. Hitler lahir dari pasangan Alois dan Clara. Sejak kecil, Hitler sangat menyukai seni. Ia menyukai seni lukis dan didukung oleh ibunya yang mengizinkan anak-anaknya untuk menggunakan pensil warna dan menggambar di rumah. Saat di rumah, Hitler sering bertengkar dengan ayahnya, dan buat Hitler ini anak yang tidak mau diatur, di rumah bahkan di sekolah. Hal ini membuat Hitler sering dipukuli oleh ayahnya. Hingga pada saat Hitler mulai beranjak dewasa, ayahnya menjalankan karir di sebuah instansi pemerintahan, sehingga menginginkan Hitler memiliki karir di tempat yang sama. Karena Hitler ini adalah anak satu-satunya dari mereka yang masih tinggal. Dan dia pernah memaksa Hitler ini untuk ikut dengannya dan melihat kantor pemerintahan tersebut agar muncul keinginan untuk bekerja di sana. Tapi karena si Hitler ini lebih tertarik ke dunia seni, akhirnya ia pun menolak ajakan dari ayahnya tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1909 di kota Vienna, Hitler kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kedua orang tuanya yang telah meninggal. Bahkan ia sempat menjadi gelandangan dan membuat pola pikirnya semakin buruk. Dan disinilah Hitler mulai terpapar paham rasisme dari pidato-pidato pejabat negara dan koran-koran di tempat tersebut. Pada saat itu, orang-orang Kristen di kota tersebut merasakan ketakutan karena orang Yahudi dari Timur Tengah berdatangan dan mulai menetap di sana dalam jumlah yang banyak. Nah, hal tersebut adalah hal yang diyakini menjadi cikal bakal kebencian Adolf Hitler kepada orang Yahudi. Karena penduduk lokal merasa tersaingi dengan kedatangan orang Yahudi tersebut. Pada tahun 1913, Hitler menetap di Munich. Saat Perang Dunia I meletus, dia bergabung dengan militer Jerman dan diterima pada tahun 1914. Kendati masih memegang kewarganegaraan Australia, setelah Perang Dunia I berakhir, Hitler kembali ke Munich dan meneruskan kerjanya di militer Jerman. Sebagai seorang petugas yang jenius, ia memantau aktivitas para buruh di Jerman dan mengadopsi banyak paham anti-Yahudi, nasionalis, dan anti-Marxisme. Pada September 1919, Hitler bergabung dengan DAP,
mengubah namanya menjadi NSDAP atau lebih sering dikenal dengan singkatan Nazi. Hitler merancang simbol partai Nazi dengan mengambil logo swastika dan menempatkannya di lingkaran putih dengan latar belakang merah. Ia segera menjadi terkenal karena pidatonya melawan perjanjian Versailles, politisi saingannya, Marxisme dan anti-Yahudi. Pada tahun 1921, Hitler terpilih sebagai ketua pemimpin partai Nazi di Jerman dan mulai terisolasi secara diplomasi pada Mei 1933. Untuk membalikan keadaan, pada awal tahun berikutnya, ia menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa dan mulai militerisasi negara itu untuk mengantisipasi rencana penaklukannya. Hingga awal perang tahun 1939, Hitler dan rezim Nazinya menerbitkan ratusan hukum dan peraturan untuk membatasi serta mengecualikan orang Yahudi sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Pada 1 April 1933, Hitler menerapkan boikot nasional terhadap bisnis yang dijalankan oleh orang Yahudi. Sepanjang Perang Dunia II pada 1939-1945, Nazi dan kolaboratornya bertanggung jawab atas kematian setidaknya 11 juta orang, termasuk 6 juta orang Yahudi. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh Nazi dikenal dengan nama Holocaust. Dia mendorong orang Jerman untuk menjaga tubuh kemurniannya dari zat-zat memabukkan atau najis, mempromosikan kampanye anti rokok di seluruh negeri. Awal 1945, Hitler menyadari Jerman akan segera kalah dalam perang. Uni Soviet mendorong tentara Jerman kembali ke Eropa Barat, dan sekutu bergerak ke Jerman dari sisi barat. Pada tengah malam menuju 29 April 1945, Hitler menikahi kekasihnya, Eva Braun, di bunker di Berlin. Khawatir tertangkap musuh, Hitler dan Braun bunuh diri sehari setelah pernikahan mereka. Jasad mereka dibawa keluar area dan dibom di Reich Kanzlei, di mana keduanya dimakamkan. Nah, itu penjelasan singkat mengenai Adolf Hitler, seorang tokoh dunia yang sejak kecil menyukai seni lukis tapi tidak pernah menjadi pelukis. Namun ia pernah berhasil melukis sejarah dunia yang tak akan terlupa sepanjang masa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.